Halo Polo, kali ini Denani akan kembali melanjutkan alur cerita anime Dan episode 4. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya, oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Okarun dan Momo Ayashi pun sudah tiba di lorong tempat hantu nenek turbo itu. Mereka berdua pun lalu berjalan masuk saja. Ngomong-ngomong, mereka itu akan memancing keluar nenek turbo dari kota Sono dan memisahkan nenek turbo dari roh terkait itu. Karena bila berhasil memancing nenek turbo keluar dari kota Sono, nenek turbo akan jadi lemah dan mereka berdua dapat menghajar nenek turbo itu. Setelah mereka berdua sampai di pertengahan lorong, mereka pun seketika langsung dibuat kaget dong dengan kepala nenek turbo yang begitu besar menutupi lorong itu. Ayashi pun lalu mengajak Okarun untuk keluar. Namun ketika Okarun membalikkan badannya, jalan kembali keluar pun juga sudah dipenuhi dengan kepala nenek turbo itu. Ayashi pun lalu melemparkan bisbolnya. Dengan mereka panik, Okarun pun lalu meminta ke Ayashi untuk melepaskan kutukan Okarun agar Okarun bisa menghajarnya. Okarun pun lalu berjalan akan mengajar nenek turbo itu. Namun kutukan Okarun pun seketika langsung hilang. Dan ternyata titik Okarun sudah dikembalikan oleh nenek turbo. Dan kutukannya juga sudah dihapus. Karena nenek turbo tidak membiarkan Okarun menggunakan kekuatannya. Dengan begitu, nenek turbo pun lalu akan memakan mereka berdua. Anjir. Tapi sebelum itu terjadi, Ayashi pun menghentikan nenek turbo itu. Karena Ayashi masih teringat perkataan Saiko. Lalu Ayashi pun mengatakan ke nenek turbo, "Apa kau takut adu balap? Payah banget kau menggunakan kekuatan seperti ini pada kami. Namamu nenek turbo kan? Kenapa nggak adu balap?" Nenek turbo pun seketika menerima tantangan Ayashi dong. Dengan waktu 10 menit untuk Ayashi dan Okarun lari dulu. Dan setelah 10 menit, nenek turbo baru mengejarnya. Ayashi pun juga mengatakan bahwa itu aturannya. Bila melanggar, berarti legenda nenek turbo itu ternyata omong kosong. Ayashi dan Okarun pun langsung lari saja. Dan nenek turbo pun menghitung waktu. Namun belum ada 10 menit, nenek turbo pun sudah menggunakan kekuatannya untuk mengejar Ayashi. Nenek turbo pun lalu mendekat ke mereka. Karena yang tersisa hanya Okarun, nenek turbo pun memberi waktu Okarun 10 menit juga untuk Okarun pergi. Karena hitungan nenek turbo itu ngacau, dengan cepat sudah 10 menit saja nenek turbo pun lalu akan memakan Okarun. Namun sebelum itu terjadi, Okarun pun lalu meloncat dan menggigit tetek nenek turbo itu. Itu pun membuat nenek turbo sampai kesakitan. Dan nenek turbo pun tidak bisa menggunakan kekuatannya karena pakaian Okarun yang dipakaikan oleh Saiko itu. Karena tidak ada pilihan lain, nenek turbo pun lalu merasuki tubuh Okarun kembali. Karena nenek turbo itu tahu bahwa mereka berdua kerjasama dengan Saiko. Dan bila nenek turbo menghabisi Ayashi, mungkin akan selesai sudah. Namun Ayashi dari dalam kekuatan nenek turbo itu yang seperti akar dan menutupi Ayashi, Ayashi pun sudah bisa menggunakan kekuatannya tanpa melihat. Dan itu pun Ayashi langsung mengendalikan Okarun kembali. Namun dengan memaksa, nenek turbo pun lalu menyerang ke arah Ayashi.
Untung saja Ayashi pun dapat mengendalikan Okarun kembali. Namun tiba-tiba terdengar suara untuk melepaskan nenek turbo itu. Dan ternyata itu adalah roh terkait dengan nenek turbo itu. Ayashi dan Okarun pun lalu berlari pergi saja. Namun masih dikejar dengan roh terkait itu. Dan ternyata roh terkait itu adalah kepiting raksasa. Aneh banget ya, Bre. Ketika akan diserang oleh kepiting itu, Okarun dapat mengendalikan kekuatannya kembali dan menggendong Ayashi dan berlari menjauh. Namun karena kekuatan berlari Okarun itu, Okarun belum bisa untuk mengendalikannya. Hingga akhirnya Okarun pun menerjang pembatas jalan dan terjun dari tebing itu. Dan mereka pun terjatuh ke kota. Dan tiba-tiba aura pun kembali memerah. Dan kepiting itu lalu menjatuhi mereka. Untung saja Okarun bisa menghindari itu dengan kekuatan pengendalian nenek turbo itu. Akhirnya mereka pun kejar-kejaran. Dan Okarun pun menuju ke pemandian air hangat. Dan kepiting itu pun masih mengejarnya. Karena Ayashi melihat pipa air panas, Ayashi pun lalu dengan kekuatannya mematahkan pipa itu. Dan langsung diarahkan ke kepiting itu. Hingga kepiting itu pun berhenti sejenak. Ayashi dan Okarun pun lalu keluar dari situ. Namun ternyata di luar banyak orang yang sudah dikendalikan oleh nenek turbo dengan roh yang bersemayam di wilayahnya. Dan mereka pun akan menyerang Ayashi dan Okarun juga. Dan kepiting itu pun juga sudah berhasil keluar. Karena Ayashi dan Okarun terkepung, Ayashi pun meminta ke Okarun untuk serius sekali lagi. Dan itu pun seketika Okarun pun lalu berubah wujud kembali. Okarun pun lalu menggendong Ayashi dan langsung menerjang orang-orang itu. Dan mereka pun lalu kejar-kejaran kembali. Namun tanpa sadar, nenek turbo pun sudah keluar dari tubuh Okarun. Lalu nenek turbo pun merasuki kepiting itu ataupun roh terkait itu. Dengan begitu nenek turbo pun memberi waktu Ayashi untuk pergi sebelum dia makan. Karena menurut nenek turbo, mereka tidak mungkin akan keluar dari wilayah sono. Dengan begitu Ayashi pun meminta waktu hanya 1 detik. Itu pun membuat kaget nenek turbo. Ayashi pun lalu menggunakan kekuatan piskisnya. Nenek turbo pun lalu mengejar Ayashi dong. Dan ternyata nenek turbo pun masih dapat menjangkau kereta itu. Tapi bagaimanapun juga, di perbatasan wilayah antara wilayah Shoko dan wilayah Kamigo, Saiko pun sudah memasang paku jimatnya. Dan setelah melewati perbatasan, nenek turbo itu pun seketika langsung hangus terbakar. Dan roh-roh yang sudah dimakan nenek turbo itu juga dapat keluar dari situ. Ayashi dan Okarun pun langsung tiba di stasiun. Saiko pun juga langsung menemui mereka. Dan setelah pagi, mereka bertiga pun lalu pergi ke lorong kembali dan mendoakan roh-roh yang sudah lepas dari nenek turbo itu. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan nenek turbo. Dan mereka pun lalu pulang ke rumah saja.
Udah cerita selesai sampai sini dulu ya bre. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.